Halo. Di video hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana apa saja 10 hal pertama yang harus dilakukan setelah pengaturan pada Dream D20 Plus Anda. Hal pertama adalah pembaruan firmware jika tersedia. Penting untuk memastikan robot Anda berfungsi dengan baik, dan untuk melakukannya, klik 3 titik di sudut kanan atas, lalu temukan pembaruan firmware. Jika tidak ada versi yang tersedia, maka Anda tidak perlu melakukan apapun. Tapi jika ada versi baru yang tersedia, Anda cukup klik install dan prosesnya akan dimulai secara otomatis. Pastikan selama pembaruan Anda tidak mematikan robot, tidak menekan tombol apapun, dan tetap biarkan dalam keadaan mengisi daya. Sekarang, setelah selesai, hal kedua adalah memetakan rumah Anda. Untuk memetakan rumah Anda, pastikan untuk membuka semua ruangan ke semua pintu ke semua ruangan. Singkirkan semua rintangan yang mungkin membuat robot tersangkut, seperti pakaian, kabel, dan barang-barang semacam itu. Robot pada dasarnya akan secara otomatis berkeliling ke seluruh rumah untuk memindainya, sehingga Anda nantinya bisa melihat peta dan mengeditnya. Saya akan menunjukkan cara mengeditnya sebentar lagi. Pertama, mari kita mulai pemetaan. Jadi seperti yang Anda lihat, buka semua ruangan yang akan dibersihkan. Atur perabotan agar lebih banyak ruang terbuka. Singkirkan kabel dan puing-puing, dan jangan pindahkan robot atau dock selama pemetaan. Mari kita klik OK, mulai pemetaan. Dan sekarang ia akan mulai melakukan pemetaan. Ini akan memakan waktu sekitar 5 hingga 10 menit. Dan juga yang hebat adalah selama pemetaan Anda sudah bisa, begitu ia selesai memindai area tersebut, secara menyeluruh Anda sudah bisa menambahkan ambang pintu atau tanjakan, sehingga robot akan tahu bahwa ia harus memperhatikan area tersebut dan mengangkat badannya untuk melangkah lebih jauh. Atau Anda bisa menambahkan zona terlarang jika Anda tidak ingin robot pergi ke suatu tempat. Saya tuh akan menghubungi Anda kembali setelah pemetaan selesai, lalu kita akan melihat hal-hal lain yang perlu dilakukan. Oke, sekarang peta saya sudah selesai, dan saya bisa mengeditnya. Itulah yang akan kita lakukan sekarang. Jadi mari klik tombol edit peta di sini, lalu Anda bisa melakukan beberapa hal. Saya tidak akan menunjukkan semuanya, tapi mari kita lakukan bagian yang paling penting, yaitu partisi ruangan. Jika Anda ingin memisahkan atau memisahkan atau menggabungkan ruangan atau menyembunyikan beberapa ruangan juga, atau mengganti namanya, Anda bisa melakukannya dengan mudah. Pertama, pilih ruangan yang ingin Anda. Pertama-tama, mari kita lakukan pembagian. Jadi saya akan memilih sebuah ruangan. Pertama-tama, saya akan mengklik tombol bagi yang ada di layar, kemudian setelah itu saya akan mulai menarik kursor untuk membuat sebuah garis lurus seperti yang terlihat pada contoh tersebut. Mari kita simpan. Dan sekarang kita bisa melihatnya terbagi menjadi 2 ruangan. Yang akan saya lakukan adalah membaginya sekali lagi. Jadi saya rasa saya akan melakukannya dengan cara yang sedikit berbeda, seperti mungkin saya akan mencoba pendekatan yang lebih terstruktur kali ini agar hasilnya lebih maksimal. Dan sekarang mari kita gabungkan ruangan 2 dan ruangan 3. Klik gabungkan, Anda bisa memilih kedua ruangan itu dan menggabungkannya. Dan sekarang Anda bisa melihat saya memiliki 2 ruangan berbeda yang diatur dengan cara itu. Saya sekarang juga bisa mengganti nama mereka. Saya juga bisa menyembunyikannya. Jika saya tidak ingin robot pergi ke suatu tempat. Tapi mari kita pilih satu ruangan. Mari kita ganti namanya. Anda bisa membuat nama custom, tapi saya akan pakai ruang tamu saja. Dan di sana nantinya saya akan pakai area dapur. Mohon konfirmasi ya. Dan sekarang mari kita kembali dan mari kita sesuaikan beberapa hal lagi. Jenis lantai cukup penting jika Anda ingin meminimalkan gesekan pada sambungan lantai. Jadi jika Anda pergi ke jenis lantai, pilih ruangan dan pilih material lantai. Anda bisa mengaturnya ke ubin persegi, lantai horizontal. Bisa berupa ubin, bisa berupa lantai kayu, jenis lantai apapun yang horizontal atau vertikal. Seperti yang Anda lihat, begitulah cara perubahannya.
Itu ditampilkan di layar, jadi Anda bisa memilihnya ke jenis arah yang benar. Atau jika bentuknya persegi, atur ke persegi, dan itu akan memungkinkan Anda untuk mengaktifkan pengaturan yang akan saya tunjukkan nanti. Kemudian zona terlarang dan dinding virtual juga cukup penting. Saya selalu mengatur zona terlarang untuk tempat makan anjing karena saya tidak ingin robot menumpahkan air dan hal-hal seperti itu. Jadi katakanlah di sini, dan saya hanya tidak ingin robot pergi ke sana. Saya bisa mengatur zona terlarang seperti itu. Saya bisa membuat lebih banyak zona terlarang. Saya juga bisa membuat zona dilarang pel, dan saya bisa membuat dinding virtual agar robot tidak melewati dinding tertentu yang saya atur. Sekarang mari kita simpan. Seperti inilah tampilannya dalam kasus saya. Kemudian, hal berikutnya adalah, saya tidak terlalu memperhatikan furnitur. Urutan pembersihan bisa diubah, yang pada dasarnya adalah urutan pembersihan menyeluruh. Anda bisa menambahkan ambang batas atau rem, jadi Anda bisa melihat robot akan tahu di mana harus melewatinya. Dan Anda juga bisa membuat ambang batas yang bisa dilewati atau tidak bisa dilewati. Dan Anda juga bisa membuat rem juga. Anda bisa menandai rem di sini, jadi silakan untuk membuatnya. Ini persis seperti dinding virtual. Anda buat saja seperti itu. Lalu hal berikutnya adalah karpet. Anda juga bisa menambahkan karpet, tetapi alat ini juga secara otomatis mengenalinya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Sekarang mari kita lanjut ke hal berikutnya. Jadi, klik 3 titik dan kita akan menyesuaikan beberapa pengaturan. Jadi itu adalah hal keempat yang harus dilakukan, menyesuaikan jadwal. Anda dapat mengatur jadwal agar robot Anda melakukan tugas secara otomatis pada waktu yang ditentukan. Saya akan mengaturnya mungkin jam 11 pagi, 11 lewat 45 pagi, dan Anda bisa mengubah pengulangannya. Jika diatur ke sekali, maka setelah Anda mengaktifkannya, tugas itu akan dilakukan pada kesempatan terdekat, lalu jadwalnya akan mati, dan Anda bisa menyalakannya lagi sebelum tugas yang ingin Anda lakukan. Saya akan pilih akhir pekan, dan kemudian Anda bisa memilih apakah Anda ingin membersihkan seluruh rumah. Anda dapat mengubah mode pembersihan, daya hisap, rute, dan untuk mode pel, Anda juga dapat mengubah tingkat kebasahan pel, dan Anda dapat mengubah jumlah siklus terkadang. Lalu ruangan. Anda bisa memilih ruangan mana yang ingin dibersihkan. Jika Anda tidak memilih semua, Anda bisa memilih ruangan, lalu pilih ruangan mana yang ingin dibersihkan. Saya akan melakukan keduanya, tetapi saya akan mengatur pengaturan yang berbeda untuk masing-masing. Anda bisa melakukan itu jadi, keduanya memiliki pengaturan yang berbeda, lalu simpan dan begitulah cara Anda melakukannya. Dan Anda juga bisa mengatur pintasan, tapi saya belum mencoba membuat pintasan. Nah begitulah cara kerjanya. Hal berikutnya adalah menyesuaikan pengaturan pembersihan karpet. Jika Anda memiliki karpet, maka Anda harus melakukan penyedotan debu, Anda harus mengaturnya ke mode vakum, dan Anda bisa mengaktifkan carpet boost agar daya hisapnya meningkat saat berada di atas karpet. Anda juga bisa mengaturnya ke, abaikan, tapi itu hanya jika Anda memiliki keset yang bisa dipel, seperti keset karet. Karena karpet tidak boleh dipel, tidak boleh, tidak boleh dipel. Itu saja. Jadi Anda harus mengaturnya ke mode vakum jika Anda memiliki karpet, dan jika Anda tidak memiliki karpet dan hanya memiliki keset karet atau semacamnya, Anda bisa mengaturnya ke abaikan. Sekarang pengaturan berikutnya adalah pengaturan pembersihan lantai. Itu yang saya sebutkan sebelumnya. Pembersihan sepanjang lantai, Anda bisa mengaktifkannya agar robot akan menyesuaikan bentuk yang akan meminimalkan gesekan pada sambungan lantai. Dan sekarang, pengaturan berikutnya yang sangat penting adalah pengosongan otomatis. Jika Anda masuk ke sana, Anda bisa mengaturnya ke nonaktif sehingga robot tidak akan secara otomatis mengosongkan tempat sampah ke dalam kantong debu. Jadi Anda perlu memicunya secara manual dengan membuka layar beranda robot, mengeklik dock, lalu mengeklik auto empty, atau melepas tempat sampah dari robot secara manual dan mengosongkannya sendiri.
Anda bisa mengaturnya ke F, ke frekuensi tinggi yang bisa memeriksa tingkat debu di tempat sampah, dan jika tinggi maka robot akan kembali secara otomatis ke stasiun saat sedang bertugas, mengosongkan, dan melanjutkan tugas. Anda juga bisa mengaturnya ke standar yang hanya akan mengosongkan setelah menyelesaikan tugas, dan frekuensi rendah yang akan melakukannya setelah setelah menyelesaikan 3 tugas pembersihan. Lalu pengaturan berikutnya ada di fungsi lainnya, dan itu adalah mode jangan ganggu. Ini adalah waktu di mana robot akan tidak melakukan beberapa hal, dan itu sudah dijelaskan. Anda bisa mengubah jamnya. Anda bisa mengatur beberapa mode jangan ganggu, atau Anda bisa menonaktifkannya sama sekali. Dan setelah diaktifkan, robot tidak akan secara otomatis melanjutkan pembersihan. Jadi jika robot kembali ke dock pengisian daya, misalnya karena dayanya habis saat sedang bekerja dan ingin mengisi ulang sebelum melanjutkan, robot tidak akan melanjutkannya selama mode jangan ganggu aktif. Sebaliknya, robot akan melanjutkannya setelah mode jangan ganggu selesai. Robot juga tidak akan melakukan tugas pengosongan otomatis, jadi robot juga akan menunggu sampai mode jangan ganggu selesai dan kemudian akan mengosongkan secara otomatis. Dan mode jangan ganggu mengaruhi pembersihan terjadwal. Jika Anda memiliki jadwal yang terjadi dalam periode mode jangan ganggu, maka jadwal tersebut akan tetap dijalankan. Sekarang, hal berikutnya yang ingin saya tunjukkan adalah jika Anda memiliki beberapa jaringan di rumah, yang biasanya terjadi kalau rumah Anda besar dan robot sering kehilangan koneksi saat menjauh. Nah, Anda sebenarnya bisa menghubungkannya ke beberapa jaringan sekaligus, jadi robot akan beralih secara otomatis di antara jaringan tersebut. Dan jika dia kehilangan koneksi dari salah satunya, itu akan mencoba terhubung ke yang lain. Dan untuk melakukannya, buka manajemen Wi-Fi, buka daftar Wi-Fi, dan klik tanda plus. Kemudian Anda perlu menghubungkan ponsel Anda ke jaringan yang ingin Anda hubungkan dengan robot tersebut dan masukkan kata sandinya, lalu simpan Wi-Fi agar robot Anda dapat terhubung ke jaringan tersebut. Selanjutnya, jika tarif energi Anda lebih rendah pada jam di luar puncak dan lebih tinggi pada jam sibuk, Anda dapat mengaktifkan pengisian daya di luar jam sibuk dan mengatur waktu mulai serta waktu berakhirnya. Kemudian, robot akan mengisi daya ke tingkat minimum yang diperlukan saat bekerja, dan pengisian penuh hanya akan terjadi selama waktu di luar jam sibuk. Lalu, dua hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah pertama-tama, mengubah bahasa dan volume jika Anda ingin mengganti bahasa atau menyesuaikan volume, dan kemudian berbagi perangkat. Jika Anda memiliki beberapa orang yang mungkin ingin mengelola robot tersebut, Anda dapat membagikannya kepada mereka dengan menambahkan kontak. Pertama, mereka perlu mengunduh aplikasi Dream Home dan mendaftar untuk akun mereka. Kemudian Anda dapat menambahkan kontak dan pada dasarnya mengirimkan undangan kepada mereka agar mereka dapat menerimanya, lalu mereka juga dapat menggunakan robot tersebut dari aplikasi mereka sendiri. Jadi ini bisa diakses oleh banyak orang. Dan inilah hal-hal terpenting yang harus Anda lakukan setelah mengatur robot tersebut. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.